Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, selamat malam, selamat berjumpa kembali. Ini tema yang akan kita renungkan bersama pada kesempatan malam hari ini. Hidup bagi kemuliaan Allah. Saya membagi dalam 3 bagian besar pokok pembicaraan kita, pokok refleksi kita malam ini. Yang pertama kita lihat secara sepintas supaya memahami tema dengan lebih baik tentang apa itu kemuliaan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan Allah? Lalu, apakah kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Allah, apakah kita dapat menambah sesuatu bagi kemuliaan Allah? Dan yang ketiga nanti kita lihat bagaimana saya dan Anda, kita sekalian bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Ini beberapa gagasan utama yang akan menjadi pokok gagasan, pokok refleksi kita malam ini. Kita lihat, saya menampilkan satu kutipan yang sangat populer dari satu orang kudus kita dalam gereja. Dia adalah ini, Santo Irenaeus. Santo Irenaeus katakan demikian, Gloria Dei Homo Viviens. Kemuliaan bagi Allah adalah manusia yang benar-benar hidup. Kemuliaan bagi Allah itu adalah manusia yang benar-benar hidup. Artinya hidup manusia itu sendiri adalah suatu kemuliaan bagi Allah. Kehidupan yang utuh, kehidupan yang sejati, kehidupan yang benar-benar hidup. Bagi Santo Irenaeus itu adalah kemuliaan Allah. Lalu apa itu kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah secara rohani, secara teologis kita bisa rumuskan demikian. Kemuliaan Allah itu adalah seluruh hakikat, sifat, dan keberadaan Allah. Jadi seluruh hakikat, sifat, maupun keberadaan Allah, itulah yang disebut dengan kemuliaan. Dan segala ekspresi dari kebaikan dan kehadiran Allah yang nampak dalam seluruh alam ciptaan. Seluruh ekspresi dari kebaikan dan kehadiran Allah yang nampak dalam segala ciptaan. Baik itu dari unsur yang paling kecil, unsur-unsur paling kecil yang tak kasat mata, sampai pada alam raya yang luasnya tak terkira. Dan segala unsur ekspresi dari yang nampak dalam alam ciptaan itu adalah keseluruhan yang bisa kita amati, bisa kita kenali mengenai kemuliaan Allah itu. Itulah mengapa dalam kitab Mazmur bab 19 ayat 1 dikatakan langit menceritakan kemuliaan Allah. Jadi bahkan alam semesta ini seluruh penampakannya, seluruh keadaannya itu adalah satu penampakan kelihatan yang bisa kita indrai mengenai kemuliaan Allah itu. Nih. Bahkan Nabi Elia dalam kitab pertama Raja-Raja itu dikatakan Zelo zelatus sum prodomino deo exercito. Saya beri penekanan di sini karena ini juga yang menjadi moto para Karmelit, moto kami dalam Karmel. Jadi Nabi Elia menyerukan ungkapan ini, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Keseluruhan kemuliaan Allah itu juga nampak dalam alam semesta ini, dalam keseluruhan. Inilah ya mungkin yang kita perlu pegang sebagai satu pemahaman yang sangat konseptual mengenai apa itu kemuliaan Allah, sehingga nanti kita mulai melihat apakah kita itu bisa menambah sesuatu bagi Allah untuk menambah kemuliaan Allah itu. Jadi dari ekspresi tadi bahwa seluruh penampakan alam ini, seluruh ekspresi keberadaan Allah itulah yang disebut kemuliaan. Namun ini tidak berarti bahwa dengan apapun yang kita lakukan itu kita bisa memberi sesuatu untuk menambah kemuliaan Allah. Ini saya mulai mengajak secara perlahan untuk kita supaya lebih konkret untuk melihat. Karena apa? Jadi kita tidak bisa menambah apapun bagi kemuliaan Allah karena kemuliaan Allah itu melekat padanya. Kemuliaan Allah itu karena
Dia adalah Allah. Jadi sesuatu yang berasal dari ya kalau bahasa yang agak sedikit berat, esensi atau keberadaan atau hakikat dari Allah. Itu adalah kemuliaan Allah. Jadi karena sesuatu itu melekat padanya, maka kita itu secara kodrati sebetulnya tidak bisa menambah apapun pada kemuliaan. Sama halnya dengan kita tidak dapat membuat matahari itu menjadi lebih terang. Jika Allah itu adalah matahari sejati, maka sedikit cahaya yang kita berikan itu tidak membuat matahari itu menjadi lebih terang. Ini analogi sederhananya untuk memberi kita pemahaman bahwa ternyata dengan perbuatan-perbuatan kita atau tidak ada hal yang bisa kita lakukan supaya kemuliaan Allah itu bertambah. Wah, ini jangan-jangan mengecewakan ini kita. Saya mau mengantar kita untuk melihat lebih jauh. Inilah yang diungkapkan dalam privasi yang keempat dalam doa syukur agung kita itu, walaupun ini bukan salah satu privasi yang sering dipilih atau dipakai. Tapi di sana dikatakan, saya mengutip hanya sebagian di sini, kami menyadari bahwa sembah bakti kami tidak menambah kemuliaan, tetapi amat berguna bagi keselamatan kami. Nah, poinnya di sini. Jadi, meskipun apa yang kita lakukan itu tidak menambah sedikit pun kemuliaan Tuhan, karena itu adalah sesuatu yang melekat dengan keberadaan dirinya sebagai Allah, tetapi yang kita lakukan melalui penyembahan-penyembahan itu adalah itu semua berdampak atau berdaya guna bagi keselamatan kita. Jadi yang kita lakukan itu pertama-tama sebetulnya itu adalah bantuan untuk kita dulu. Satu undangan bagi Tuhan untuk berbuat sesuatu terhadap hidup kita. Jadi bukan untuk menambah kemuliaan Tuhan. Dalam arti apa yang kita lakukan itu tidak mengubah Tuhan sama sekali. Mungkin gagasan teologisnya begitu. Karena apa? Karena Allah itu tidak berubah. Kalau Allah itu berubah, maka kita bisa menambah sesuatu baginya. Bisa itu kemuliaannya. Tapi karena Allah tidak berubah, atau dalam bahasa Santa Teresa dari Yesus, Santa Teresa Avila, Dios no se muda. Allah tidak berubah. Itulah mengapa pujian, permohonan, syukur, sembah yang kita lakukan, penyembahan dan doa kita itu berdaya guna untuk keselamatan kita. Inilah konsep yang kita yakini dalam iman kita. Tetapi meskipun kita tidak dapat menambah sesuatu untuk menambah kemuliaan Tuhan tadi, menambah kemuliaan bagi Allah, kita diperintahkan untuk mengenali kemuliaannya, kita diperintahkan untuk memuji kemuliaannya, dan kita diperintahkan untuk hidup bagi kemuliaannya. Di sini. Jadi meskipun penyembahan-penyembahan kita sekali lagi tidak sedikit pun menambah kemuliaan bagi Tuhan, tetapi kita diperintahkan untuk mengenali kemuliaannya, memuji kemuliaannya, dan hidup bagi kemuliaan. Nah, supaya lebih konkret, pertanyaan penuntun ini membantu kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita bisa mengenali kemuliaan Tuhan, kita bisa memuji kemuliaan Tuhan, dan kita bisa hidup bagi kemuliaan Tuhan. Saya menawarkan dua refleksi atau dua cara yang bisa kita lakukan supaya hidup kita itu benar-benar mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Hidup bagi kemuliaan Tuhan itu kita bisa tempuh melalui dua cara. Yang pertama, ini inspirasi dari kitab Hosea bab 5 ayat 4-13. Bahwa kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah dengan menyembahnya. Ini hal yang pertama yang kita bisa lakukan. Bagaimana konkretnya? Dalam kitab Hosea ini atau dalam perikop ini, dalam bab 5, di sana digambarkan bagaimana Nabi Hosea itu melukiskan betapa Allah itu murka
terhadap penyembahan berhala yang kaum Israel lakukan. Jadi kaum Israel waktu itu mulai membangun patung-patung sesembahan bangsa-bangsa asing yang masuk melalui pernikahan, ya, melalui ekspansi wilayah dan segala macam. Jadi mereka mulai berpaling kepada patung-patung dewa asing dan mereka menolak memuliakan Allah Israel. Ini yang terjadi. Jadi yang dilukiskan oleh Nabi Hosea dalam bab 5 kitab Hosea itu ini tentang ini. Penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka menolak untuk memuliakan, untuk menyembah Allah Israel, yaitu Yahweh. Nah, maka pertanyaan bagi kita, apakah ada tindakan-tindakan yang kita lakukan pada zaman ini yang juga termasuk dalam kategori penyembahan berhala? Nah, saya merefleksikan bahwa ternyata ada. Bahwa kalau dalam konteks bangsa Israel, penyembahan berhala itu dilakukan dengan menyembah dewa-dewa asing, membuat patung-patung berhala, mesbah-mesbah untuk dewa-dewa asing, maka pada zaman kita, penyembahan berhala itu masih juga kita lakukan ketika kita mulai mencari idola-idola lain, ketika kita mulai mencari kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan. Itu adalah bentuk lain dari penyembahan berhala pada zaman kita. Atau ketika kita mulai menggeser Allah yang seharusnya ada di pusat kehidupan kita kepada tepian hidup kita. Ini juga bentuk lain dari penyembahan berhala. Penyembahan berhala. Jadi penyembahan yang kita lakukan, kalau dikatakan tadi, kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan adalah dengan menyembah. Maka penyembahan yang dimaksudkan di sini adalah lebih dari sekadar berdoa, lebih dari sekadar menjalankan ritual, meditasi, dan praktek-praktek rohani lain. Atau bahkan mungkin juga doa-doa yang seperti kita lakukan malam ini. Penyembahan yang dimaksudkan itu lebih dari sekadar aktivitas rohani semacam itu. Lebih dari itu. Jadi penyembahan yang dimaksudkan di sini adalah suatu gaya hidup. Gaya hidup yang menikmati Allah, gaya hidup yang mengasihi Dia dan yang memberi diri dengan seluruh kelengkapan yang ada dalam diri kita itu untuk dipakai Tuhan bagi tujuan-tujuan. Sebetulnya inilah penyembahan yang sesungguhnya. Ketika kita mau menyerahkan seluruh hidup kita dipakai oleh Tuhan bagi tujuan-tujuan. Jadi menjadikan itu sebagai satu gaya hidup kita. Bagi saya inilah penyembahan yang sesungguhnya. Jadi lebih dari sekedar aktivitas rohani. Karena banyak orang itu, Ibu Bapak, ya saya yakin kita menyadari betul, banyak orang itu bisa berdoa, bisa meluangkan waktu meditasi, dan lain-lain aktivitas rohani lain. Tetapi apakah dia bisa memberi seluruh hidupnya supaya memang benar-benar hidupnya itu digerakkan oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan bagi tujuan-tujuannya? Seringkali ada dua ekstrem. Orang hanya berhenti pada berdoa dengan mata tertutup, dia lupa untuk berbuat sesuatu bagi lingkungan hidupnya, berbuat sesuatu bagi keluarga, berbuat sesuatu bagi relasi-relasi pergaulan. Itulah mengapa salah satu nasihat yang sering saya renungkan juga adalah janganlah berdoa dengan mata tertutup. Bukan mata tertutup dalam arti harfiah ya memang suatu doa yang baik, memang kita harus memejamkan mata. Tetapi dalam arti kita menghadap Tuhan lalu kita mengabaikan sesama. Itu bukanlah doa, bukanlah penyembahan yang sesungguhnya. Jadi menyembah Allah itu berarti mencintai Dia lebih besar dari kita mencintai hal-hal lain. Semacam memberi prioritas pertama itu yaitu bagi Tuhan. Itulah mengapa dalam Injil kita ingat, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lainnya akan ditambahkan bagi. Jadi menyembah Allah itu berarti kita menjadikan Tuhan itu sebagai yang utama dan pertama. Bahkan cinta kita itu harusnya lebih besar bagi Tuhan daripada
bagi diri kita. Itulah mengapa Tuhan Yesus ingatkan berkali-kali, barang siapa sayang akan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Artinya, ketika kita mengutamakan mencintai Allah dengan hidup kita, membiarkan diri dipakai oleh Tuhan, maka yang lainnya akan ditambah. Secara konkret, saya kerap mengalami ini juga. Bahwa ketika misalnya fokus pada suatu pelayanan, pada satu hal yang saya yakin ini, saya lakukan ini semata-mata bukan untuk diri saya, maka dukungan, bukan hanya kemudahan, tetapi dukungan dan segala macam yang diperlukan bagi pelayanan itu akan datang dengan sendiri. Inilah juga mungkin yang menjadi satu gugahan bagi kita dalam melakukan sesuatu. Mungkin kita bingung untuk memulai. Tuhan, mungkin waktunya belum pas. Saya masih harus melakukan ini. Saya masih ada prioritas ini. Coba mulai saja dulu. Bahkan dalam keadaan kita yang terbatas, Tuhan akan menggerakkan orang-orang lain untuk terlibat. Tuhan akan memakai alat-alat yang mungkin untuk bisa mendukung hal-hal yang kita bisa lakukan bagi Dia. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa yang kita bisa lakukan untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah adalah dengan melayani orang-orang lain melalui karunia-karunia yang kita miliki. Jadi kita bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah dengan melayani orang lain berdasarkan karunia-karunia kita. Tuhan tidak menuntut sesuatu yang tidak ada pada kita. Kita ingat mujizat ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang kan? Dia melakukan sesuatu dari apa yang ada pada orang-orang yang mengikutinya. Yaitu 5 roti dan 2 ikan yang kebetulan dibawa oleh seorang anak kecil. Jadi Tuhan menggandakan sesuatu itu selalu dari apa yang kita miliki. Meskipun itu hal yang kecil yang kita miliki. Meskipun hanya 5 roti yang ada pada kita. Meskipun hanya ada 2 ikan yang kita punya. Jadi semuanya itu, saya itu yakin sekali. Saya juga percaya bahwa kita pun memiliki keyakinan yang sama. Bahwa semua kita dirancang Tuhan itu secara unik dan khas. Dengan talenta, dengan keahlian dan kemampuan-kemampuan kita yang khusus. Ini. Dan dalam kekhususan-kekhususan itu dengan keahlian, kemampuan, keterampilan, talenta itu, kita dihubungkan ke dalam satu komunitas yang juga tidak dihubungkan secara kebetulan. Ya. Misalnya, saya digabungkan ke dalam komunitas Karmel UCD atau ibu bapak dalam satu komunitas keluarga. Jadi dalam keluarga itu ada begitu banyak kekayaan, baik talenta, keahlian maupun kemampuan-kemampuan yang sangat khas dan khusus dari setiap orang. Lalu apa maksudnya? Itu digabungkan ke dalam satu keluarga, ke dalam satu komunitas, ke dalam satu perkumpulan. Jadi Allah tidak pernah memaksudkan itu. Allah tidak pernah memberi saya dan juga kepada kita sekalian kemampuan-kemampuan untuk tujuan yang mementingkan diri sendiri. Ya, poinnya di situ. Jadi kemampuan-kemampuan kita itu diberikan untuk kebaikan orang lain. Sebagaimana halnya, orang lain juga diberi kemampuan untuk kebaikan kita. Ini menarik. Jadi kemampuan yang saya miliki itu tidak pernah diperuntukkan bagi saya. Tidak pernah diperuntukkan hanya untuk kepentingan saya. Tapi Tuhan memaksudkan itu adalah demi kebaikan orang lain. Inilah refleksi lebih luas dari makna gereja kita yang termaktub dalam doa Bapa kami. Ibu Bapak, kita ingat ketika kita mendoakan Bapa kami itu sebetulnya kita sedang mendoakan gereja. Kita sedang mendoakan orang lain. Dan pada saat yang sama, ketika orang mengucapkan doa Bapa kami itu, mereka juga mendoakan kita, yang adalah bagian dari gereja. Jadi ini semacam satu lingkaran kebaikan. Makanya ketika kita melakukan satu perbuatan baik, itu akan berdampak bagi orang lain. Ketika orang lain berbuat baik, itu pun akan memiliki dampak bagi kita juga, bagi orang lain juga. Jadi semacam ada satu lingkaran kebaikan yang tercipta di sana. Maka kalau kita hanya melakukan suatu kebaikan, hanya melakukan suatu kebajikan hanya untuk kita saja,
kita tidak memiliki banyak waktu untuk itu. Karena apa? Karena hidup kita pun terbentuk dari kumpulan-kumpulan kebaikan yang kita terima dari orang lain. Entah dari orang tua kita, dari lingkungan pergaulan kita, dari tetangga-tetangga kita, dari keluarga-keluarga kita, atau dari relasi-relasi pergaulan kita. Kalau kita sudah menerima banyak kebaikan seperti itu, maka mulailah yakinkan diri kita bahwa kemampuan-kemampuan saya, apapun yang saya bisa, itu harus saya lakukan sebagai sumbangsi saya untuk kebaikan orang lain. Sederhana demikian. Jadi setiap karunia kita itu selalu berdimensi komunal, selalu berciri sosial. Sederhana. Jadi kita dipanggil untuk melayani dengan aneka cara. Kita diberkati untuk juga menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga yang bisa saya beri adalah apa yang khas pada diri saya. Apa yang ibu bapak beri, itulah juga berdasarkan karunia yang khas yang ibu bapak miliki. Itulah mengapa kita dipanggil untuk melayani dengan aneka cara, dengan aneka kemampuan, dengan aneka keterampilan. Sehingga persekutuan kita sebagai satu komunitas, sebagai satu rumah besar, rumah yang mengimani Tuhan itu, gereja ini sangat bervariasi. Inilah yang dimaksudkan bahwa setiap karunia yang kita miliki itu tidak pernah diperuntukkan bagi kita seorang. Kita yakin bahwa semuanya itu Tuhan tempatkan dalam diri kita, Tuhan titipkan dalam hidup kita, supaya kita bisa berbuat sesuatu yang mendatangkan kemuliaan bagi. Jadi secara ideal kita memiliki tokoh panutan yang istimewa, yang dengan hidupnya secara konkret ia sudah tunjukkan, yaitu Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus telah menunjukkan suatu hidup yang memuliakan Allah dengan memenuhi tujuannya di bumi. Tujuan Tuhan Yesus datang untuk membawa kita kembali kepada Allah, kepada persekutuan surga. Jadi Tuhan datang, Tuhan Yesus datang dalam rupa manusia, mengambil cara hidup seperti kita, tetapi satu hal yang membuatnya berterbedakan dengan kita, yaitu dalam hal dosa. Jadi Tuhan Yesus datang, sudah menuntaskan misinya, itu datang untuk menyelamatkan manusia dengan wafat di salib dan pada akhirnya bangkit dan naik ke surga. Itulah misinya yang Tuhan Yesus lakukan. Maka kita pun bisa memuliakan Tuhan dengan melakukan sesuatu melalui karunia-karunia dan kemampuan-kemampuan yang kita miliki untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan Yesus melakukan itu dengan caranya, dengan kemuliaan yang ia terima dari Tuhan. Kita pun ditinggalkan satu misi yang khusus pula. Tuhan Yesus katakan, aku akan kembali dan aku akan menyiapkan tempat bagimu. Tetapi tempat itu akan kita huni, tempat itu akan kita miliki secara paripurna, secara utuh dan sempurna setelah kita menyelesaikan misi juga di bumi ini. Ingat, tugas kita itu selalu dalam batas waktu, dalam masa purna bakti yang juga terbatas, yang mana masa akhirnya pun Tuhan yang tentukan. Kita tidak pernah tahu kapan masa itu selesai, tetapi kita sudah diberitahu oleh Tuhan Yesus melalui praktek hidupnya, melalui teladan hidupnya. Itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Frater Eki atas renungannya, sangat meneguhkan kami semua. Sangat jelas. Ada sedikit kesimpulan yang saya catat. Malam hari ini kita semua diingatkan akan tujuan kita hidup di dunia, yaitu hidup bagi kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah adalah manusia yang benar-benar hidup. Dan Tuhan Yesus memberikan kita teladan. Sepanjang hidupnya, ia telah menunjukkan suatu hidup yang memuliakan Allah dengan memenuhi tujuannya di bumi. Kita diberikan cara bagaimana kita memuliakan Allah, yaitu dengan menyembah Allah dan menjadikan Allah sebagai pusat kehidupan kita. Yang kedua, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan baik untuk mengagungkan dan memuliakan Allah melalui karunia-karunia dan kemampuan yang kita miliki
untuk orang-orang di sekitar kita. Yang Brother, untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Ibu yang akan bertanya atau sharing sesuai dengan tema malam hari ini. Mungkin saya mulai dulu Ibu Vero. Silahkan Anita. Selamat malam Frater Eki. Selamat malam Bu Anita, selamat bertemu. Terima kasih Bu Vero atas kesempatannya. Frater, saya mau sharing sebentar soal keterlibatan saya di Love Playing Family ini. Sepertinya sesuatu yang mungkin alami, tapi sebenarnya tidak sama sekali, karena awalnya saya nggak kepikiran mau ikut sama sekali ke Love Playing Family ini, karena saya lihat rata-rata yang ikut usianya udah nggak sama dengan saya gitu. Jadi tapi suatu hari ada kesempatan diberikan sama Ibu Regina untuk suatu pekerjaan kecil, membuat flyer lah, terus bikin PowerPoint lah gitu kan, sesuatu yang remeh-temeh gitu kan. Sebenarnya saya nggak bisa sama sekali, Frater, tapi diajarin gitu loh kan, dari orang-orang yang sudah pernah. Saya belajar dan ternyata dari pengalaman yang sudah saya jalani, saat kita mau, meskipun kita tidak bisa, Tuhan berikan kemampuan untuk belajar. Dan ternyata setelah kita belajar, kita diberi kemampuan untuk menangkap dan dimampukan untuk mengerjakannya. Semakin saya berusaha untuk belajar hal-hal baru, semakin banyak hal-hal yang Tuhan tambahkan. Dan ternyata saya baru tahu bahwa kemampuan itu sebenarnya bisa ditingkatkan, bukan karena kita dari awal sudah mampu, dari awal sudah sangat mahir, tapi by proses gitu. Jadi benar-benar saya belajar bertumbuh di dalam Love Playing Family ini dari nol. Mungkin ada basic dari administrasi waktu kita sekolah, tapi tidak sempurna gitu kan. Tapi by doing, dengan melakukan, dengan latihan sekali, 2 kali, sampai berkali-kali, lama-lama jadi sesuatu yang biasa, sesuatu yang dulu saya nggak bisa bikin PowerPoint sama sekali. Istilahnya tuh cuma yang dasar-dasar, tapi lama-lama ya sekarang sih belum mahir benar, cuma setidaknya tuh masih bisa dipakai gitu kan. Jadi saya cuma ingin sharing di sini bahwa kepada Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari yang mungkin masih malu untuk melayani, masih takut karena tidak pernah melayani sama sekali. Kalau punya kemampuan atau punya kerinduan untuk melayani Tuhan, jangan simpan-simpan talenta itu, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita bisa ditambah-tambahkan kalau kita mau. Cukup katakan ya, aku mau, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Itu aja, Frater. Terima kasih. Ibu Anita menambahkan sebetulnya gagasan menarik mengenai, kadang itu kan orang berpikir, wah saya belum bisa sekarang deh karena saya ini belum bisa apa-apa. Nah, artinya orang semacam tunggu penuh dulu baru bisa bagikan itu. Padahal kan sebetulnya tidak. Tadi saya mengutip ya, dan banyak sekali kisah dalam kitab suci ya menggambarkan itu, bahwa Tuhan itu memakai sesuatu yang kita miliki, sekecil apapun itu. Tadi kisah penggandaan roti 5.000, itu kan yang tercatat hanya laki-laki, mungkin lebih banyak orang lagi, tapi ajaibnya hanya berasal dari 5 roti dan 2 ikan. Nah, begitupun ketika Tuhan memberi makan 4.000 orang. Jadi banyak hal yang, atau perumpamaan tentang talenta pun demikian. Tuhan kan memberi, ada yang 1, ada yang 5, ada yang 10. Tetapi pada akhirnya yang memiliki 1 itu karena dia menyimpannya saja, tidak menjadi sesuatu.
Sebetulnya ya Tuhan, kalau kita hubungkan dengan tema ini, Tuhan ingin kita berbuat sesuatu. Yang lainnya akan ditambahkan, keterampilan akan berkembang. Sama halnya dengan bahkan kerohanian kita. Jadi orang yang tahu, yang punya pertanyaan misalnya tentang doa, itu biasanya orang yang berdoa. Dia tahu kesulitan, dia tahu tantangannya seperti apa, maka dia ingin bagaimana itu saya bisa memperbaiki kerohanian saya. Saya tuh senang sekali ketika misalnya dalam sharing-sharing dengan Romo Senior, satu hal yang selalu mereka katakan, salah satu tanda bahwa kita itu sudah berada di satu titik yang lebih baik, kalau kita sudah malu dengan pengalaman masa lalu kita. Kalau kita merasa malu dengan, atau merasa lihat, aduh hal yang dulu saya buat itu kok bisa begitu ya, artinya kita sudah berada di satu tahap yang lebih baik. Tuhan selalu membantu kita pun dalam kerohanian, dalam hal yang sama, itu tidak secara luar biasa signifikan, tidak. Misalnya bergabung dalam komunitas lah, Praying Family 1-2 minggu, ya. Bahkan kesetiaan untuk hadir seperti ini itu pun dibentuk pelan-pelan. Supaya kita mulai, oh ya, saya berada di Zoom ini jam sekian sampai jam sekian, berarti saya menggeser aktivitas yang lain. Saya punya kekaguman, saya sudah ungkapkan ini beberapa kali, bahwa ketika saya berapa kali hadir itu partisipannya luar biasa banyak. Dan ya Ibu Bapak yang beberapa itu saya lihat betul lah, ini orang yang sama, bisa setia seperti ini, kan itu satu kedisiplinan rohani juga yang terbentuk. Terima kasih Bu Anita, ini satu tambahan yang luar biasa untuk memperkuat tema kita. Ya, terima kasih. Terima kasih, Frater. Baiklah, luar biasa ya, Frater. Ya. Kami persilahkan. Tadi ada yang mengangkat tangan. Indah sekali dan mendalam. Tidak tahu apa-apa, tidak layak. Nanti dikatain itu bangka lo, ngapain ikut-ikutan. Tapi kemudian saya berpikir, dalam kitab suci, Abraham dan usia tua juga dipanggil Tuhan. Jadi Tuhan tidak menggantungkan hidup umur dan juga masa lalu kita. Selama ini, ya, saya berusaha untuk mendalami iman dari seorang Katolik yang baik. Tapi akhir-akhir ini, baru kira-kira ya mungkin 6 bulan yang lalu, ada satu YouTube yang dikirimkan teman saya. Itu tentang seorang misionaris Amerika yang barangkali juga sudah dibaca, yaitu Amanda Rice, yang ceritanya bahwa dia meninggalkan hidup nyaman di Amerika dan kemudian menjadi misionaris di Indonesia. Dalam kesaksiannya dia berkata bahwa kita haruslah menempatkan Allah nomor 1. Dan itu, dengan ini kita bisa memuliakan Allah, mengenali Dia, dan juga memuliakan Dia. Dan saya betul-betul ditampar. Karena hukum pertama dari Allah, ke-10 perintah Allah itu adalah kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap, dan jangan menyembah berhala. Ketika dia mengatakan begitu, saya tahu bahwa saya dalam hidup saya yang selama ini, saya meletakkan Allah itu di nomor sekian. Yang saya pikirkan itu adalah kesehatan saya, apakah karier saya, finansial saya, dan lain-lain sebagainya. Meskipun saya berdoa, menyediakan waktu, tapi I have to put first Lord in everything. Dan menurut pengertian saya, inilah sebenarnya yang dikehendaki Allah. Dan kemudian saya berkata, the first thing, the morning I wake up, adalah saya menyapa Allah. Saya mengkonsekrasikan diri saya kepada Allah dengan mendoakan fiat eternal Father. Dan kemudian baru bergerak doa dulu, semuanya doa, dan kemudian menyerahkan seluruh rencana hidup saya semua dalam tangan Allah. Dan itu terasa indah sekali, Frater. Sangat indah.
Saya merasa menjadi ringan. Saya merasa begitu banyak rahmat Allah mengalir. Saya belum sempurna, tetapi saya tahu I am on the right track. Dan pelan-pelan perasaan tidak layak. Kamu perempuan bodoh, kamu tua, nggak tahu apa-apa. Karena keterbatasan fisik, keterbatasan ini, itu mengikis saya bahwa saya berani. Dengan ada talenta saya berani, saya ikut. Tidak apa-apa dikatain orang, ada apa, it's no problem. Apapun juga saya harap, tentu dengan bantuan Roh Kudus, tentu dengan doa, saya berusaha memberikan talenta yang terbaik. Bagaimana anggapan orang, bagaimana orang menganggap sinis, orang menganggap saya memuji atau apa. And that point, saya sudah berasa ada fase indifference, jadi tidak banyak pengaruh. Jadi saya berusaha untuk memujikan itu semua untuk kemuliaan Allah. Saya belum sempurna, tapi mohon doa frater dan juga teman-teman di sini, dan juga frater barangkali bisa memberi suatu tambahan pencerahan supaya saya menjadi lebih baik lagi, setingkat lebih meningkat lagi. Terima kasih, frater. Terima kasih, Dr. Swani. Silakan, frater. Wah, menanggapi. Menarik, Bu Dokter. Ini malam ini saya dapat insight banyak, baik dari Bu Anita, dari Bu Dokter Swani. Put God first ya, itu memang kita tahu itu satu ya konsep yang ya semua kita paham apa itu maksud. Tapi kadang memang yang sulit itu bagaimana kita menghubungkan dalam praktek. Atau juga semacam masih ada mistrust juga, karena kebanyakan orang berpikir menempatkan Tuhan yang pertama itu berarti harus ya buat sesuatu ya semua yang rohani saja, pagi sampai sore ya ada di kapela saja. No, bukan itu. Tapi bagaimana kesadaran kita itu setiap yang kita lakukan itu adalah satu semacam cara kita mengambil bagian dalam apa yang ingin Tuhan lakukan melalui atau ingin Tuhan lakukan di atas bumi. Saya ingat cerita yang sangat ini dalam buku cerita klasik Tionghoa. Jadi semacam ada satu tradisi yang baik ketika ada orang baru yang dibaptis. Dulu dalam ini ya orang-orang Tionghoa kuno itu. Jadi satu kalimat peneguhan yang disampaikan adalah, selamat datang, sekarang Tuhan telah memiliki mata yang baru, Tuhan telah memiliki tangan yang baru, Tuhan memiliki kaki yang baru, Tuhan memiliki hati yang baru. Ini kan satu ungkapan yang luar biasa. Mau mengatakan bahwa setiap satu orang yang dibaptis itu adalah satu lagi alat yang Tuhan pakai untuk bisa berbuat sesuatu di atas bumi. Jadi sebaik apapun kondisi alat itu, tetapi yang inti adalah Tuhan memaksudkan sesuatu dengan hidupnya. Kita pernah merenungkan tema tentang kuasa Allah dalam kelemahan. Bahkan dalam kelemahan itu Tuhan mau pakai sesuatu untuk menyatakan kemuliaan. Ini yang satu hal yang mungkin kadang ya bahkan di antara kalangan kita umat Katolik ada kesalahpahaman mengenai bahwa menempatkan Tuhan yang pertama itu artinya kita bertindak tidak lagi sebagai manusia. Sebenarnya tidak. Semakin manusiawi kita, Tuhan inginkan kita justru harus begitu. Maka dikatakan kekudusan itu 1 kilogram kekudusan itu sama dengan 1 kilogram kemanusiaan. Kudusan kita itu dilakukan dengan cara-cara yang manusiawi. Itulah mengapa Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Dia mau menunjukkan cara menjadi kudus loh begini. Kalau jalan kemanusiaan seperti ini. Berkorban, pemberian diri, bersyukur, menggunakan apa yang karunia yang Tuhan miliki itu, segala macam. Ya kita memiliki, saya tadi ajak dalam poin yang pertama itu kan, poin yang kedua, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan adalah dengan apa yang kita miliki, karunia-karunia kita. Dan juga apa yang Dr. Swani katakan, put God first itu, salah satunya adalah dalam apa saja yang kita lakukan itu, kita mesti mempercayai pertama-tama itu, percaya Tuhan. Betul bahwa kita mesti melengkapi diri dengan keterampilan ya menjadi ibu dokter kan dipersiapkan betul.
dalam jenjang pendidikan yang lama. Itu adalah satu keterampilan yang kita siap. Tetapi soal pemberian diri biasanya tidak sejalan dengan, tidak serta-merta didapat bahkan dengan pendidikan yang formal itu. Sama halnya menjadi Romo itu pendidikan yang begitu panjang. Tapi apakah itu serta-merta menjadikan dia sebagai nanti seorang gembala yang baik? Biasanya tidak sejalan atau tidak otomatis. Pendidikan yang panjang membentuk satu orang itu menjadi oke, ya situasinya begini, nanti pelayanan dia akan seperti ini. Kita percaya bahwa keterampilan atau tahap-tahap yang ditempuh itu adalah satu proses juga untuk bisa menjadi lebih baik. Saya senang sekali ketika Dr. Suhani katakan, ya, beri sesuatu yang bisa membantu saya. Ini saya jadi semakin malu juga. Ibu dokter yang sudah menjalani perjalanan yang sejauh ini masih merasa belum cukup. Inilah satu tanda bahwa iman yang maju itu adalah iman yang merasa bahwa masih ada banyak kekurangan. Ini yang Tuhan inginkan. Saya ya tadi hanya datang bawa satu gelas saja, atau ini satu botol ini. Ya ini kan sudah setengah nih dokter. Kalau ditanya apakah ini setengah penuh atau setengah kosong botol ini, Ibu dokter mau jawab apa ini? Nah, setengah penuh kalau pandangan saya. Setengah penuh. Ya. Saya bisa melihat ini setengah kosong. Ya. Ya. Itu bukan masalahnya. Tapi ketika kita melihat dari segi atas, kalau kita melihat ini satu botol yang harus penuh, maka kita menganggap botol ini setengah penuh. Kalau kita melihat bahwa botol ini nanti harus kita kosongkan airnya, maka menjadi setengah kosong. Ini juga sama hal dengan kerohanian kita. Apa kita merasa kerohanian kita itu setengah kosong atau setengah penuh? Kalau setengah penuh, berarti kita sedang dalam perjalanan untuk bisa terus diisi. Kekosongan hati kita, kekosongan batin kita, perasaan-perasaan kita yang kadang mudah sekali berubah dan segala macam. Tetapi juga, apakah setengah kosong? Karena ketika kita mulai memberi, kita berpikir bahwa kita akan kehabisan, karena tidak. Tuhan justru akan memberikan banyak jalan lain. Ini berkaitan juga pengalaman konkret saya, Bro. Dulu saya punya kecemasan itu ketika saya masuk biara, saya kan kebetulan bungsu juga. Ada kebiasaan kami di Manggarai, di Flores itu, yang bungsu itu yang tinggal di rumah untuk ngomong orang tua lah pada saat tua mereka. Satu hal yang dulu saya berpikir saya harus menjadi pahlawan bagi bapak mama itu. Itu menjadi satu kecemasan saya awal-awal di biara. Saya berpikir apakah nanti bapak mama saya ini bagaimana, mereka tidak ada yang. Tapi satu peneguhan yang satu orang tua yang juga dekat di gereja, dia selalu katakan, adik, ketika Tuhan pilih engkau, dia juga akan gerakan orang lain untuk perhatikan orang tua. Dan ternyata benar, saya pun semakin sadar sampai saat ini, kalau mungkin saya tinggal bersama mereka, yang bisa saya lakukan mungkin hal-hal yang mengecewakan mereka. Tapi sekarang, ketika saya justru di biara, banyak hal yang bisa saya lakukan yang justru ternyata membanggakan mereka. Atau paling tidak menjadi pendoa untuk, bukan hanya bagi keluarga, tapi juga bagi banyak orang. Itu satu hal lain. Jadi terima kasih, ini feedback yang juga memancing satu refleksi yang lain bagi kita, bahwa pertama-tama bukan hal yang mustahil, bahwa ketika kita menempatkan Tuhan yang pertama, tentu ada banyak konsekuensi, tetapi pilihan beriman itu memang bukan pilihan yang tanpa konsekuensi. Tuhan Yesus tunjukkan itu. Salib bukan pilihan yang mudah, bukan yang tanpa konsekuensi, tetapi dia tidak menjanjikan salib sebagai akhir, tapi kemuliaan, kebangkitan, itulah akhir. Dan kebangkitan, kemuliaan itu tidak akan kita miliki hari ini kalau Tuhan tidak memilih jalan sana. Mungkin ada jalan lain, tetapi itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih. Ibu Vero, saya kembalikan. Terima kasih, Frater. Terima kasih, Bu Vero. Terima kasih sekali, Frater. Nih, semangat. Kami persilakan Ibu Lucia yang sudah mengangkat tangan. Oh ya, Ibu Lucia Liam. Ada Ibu Lucia Liam.
Selamat malam Frater, selamat malam Bu Vero, juga selamat malam semuanya. Ini saya mau sedikit sharing seperti kata Bu Anita. Memang kita tidak boleh malu untuk mau minta melayani. Sepertinya seperti kayak saya waktu itu, saya nggak ngerti dan tidak tahu saya bisa merangkai bunga. Ya. Terus saya diberi kesempatan oleh Ordo Karmel yang di Hong Kong sini. Bu Lucia dari Hong Kong ini, live ini? Iya, stay Hong Kong. Sekarang stay Hong Kong. Mereka bilang, coba kamu merangkai bunga untuk kapel Karmel. Saya bilang, saya tidak bisa, Romo. Belajar. Nah, waktu itu saya dikasih lihat sebentar. Saya bilang, oke, saya coba. Dan saya belajar dari YouTube. Puji Tuhan, rangkaian bunga saya diakui. Ternyata saya punya talenta. Kalau tidak mencoba, berarti tidak tahu kalau saya tidak bisa merangkai. Saya bisa merangkai bunga. Padahal itu pertama kali saya merangkai bunga ya. Saya sendiri sampai saya buat foto untuk kasih Romo Albert dan Romo Heru untuk lihat. Dia bilang, bagus Lus. Pertama kali langsung bagus. Saya bilang terima kasih, karena saya sendiri tidak tahu. Saya bisa merangkai bunga. Terus yang di LPF ini ya, saya memang benar dari nol. Nggak bisa share slide. Yang awalnya waktu itu, saya ngomong ke Bu Regina, waktu itu kayaknya masih kekurangan untuk ya hostnya untuk bantu share slide ya, juga untuk host-host yang lain. Terus saya bilang, Bu, saya boleh Bu, kebetulan ada PC saya yang nganggur di rumah dan saya bisa belajar share slide atau yang lain. Terus saya coba, memang sih kadang agak gemeteran, tapi akhirnya saya bisa. Jadi terus saya juga dimintain untuk bantuin foto. Pertama kali foto waktu itu, nama yang di Zoom itu nggak muncul. Terus saya bilang saya coba lihat kutak-atik Mac saya dulu. Ternyata ada yang. Jadi kita kalau tidak mencoba, kita tidak akan tahu. Kalau kita udah mencoba, apa sebenarnya hal itu kita melayani juga, hal itu bisa kita coba ya. Seperti foto, saya yang belum pernah, sebelumnya saya jarang ikut Zoom. Memang Zoom di Hong Kong ini ada ya, tapi kadang saya lebih milih pulang kerja, lebih milih jalan di mall atau jalan untuk menghilangin penat habis kerja, saya milih jalan. Tapi setelah dari LPF ini, sepertinya kaki ini daripada jalan, mendingan saya pulang. Itu yang buat saya ada perubahan total ya, daripada saya jalan di mall. Satu, ngabisin uang, dua, ngabisin waktu, mendingan saya pulang ikut LPF, ikut Zoom di LPF, dan bisa setiap hari ngelihat, mendengar renungan dari Romo-Romo. Nah, kalau yang melayani itu ya, jadi kalau kita berani mencoba, terus saya minta bantuan anak saya bilang, belajar sendiri dong Mami. Kalau saya bantuin terus, kapan bisa majunya? Saya bilang, ya ampun, ini anak, ini anak bukannya bantuin, malah suruh maminya belajar sendiri gitu. Saya bilang, iya benar, saya iyain aja. Jadi kita dari berani meminta dan berani ngomong, kita pingin kita tahu talenta kita sebenarnya di mana. Kalau kita tidak mencoba, talenta kita nggak tahu sebenarnya kita ada talenta lain selain talenta yang ini. Terima kasih Bu Vero, terima kasih Frater. Terima kasih Bu Lucia. Gimana Frater, mau menanggapi? Luar biasa Bu Lucia. Luar biasa. Kesimpulan dari sharing semua, kadang orang itu ragu untuk melayani ya Frater, karena mungkin berpikir aku nggak mampu, aku siapa gitu ya. Tapi ya kalau sama yang diungkapkan Frater tadi, ketika kita mau atau kita cari dulu kerajaan Allah, maka semua itu akan ditambahkan oleh Allah gitu loh. Ada satu sharing dari saya ya. Okay. Mungkin menutup acara kita malam hari ini, ada sedikit sharing bagaimana saya juga pernah berhadapkan antara juga pernah
lebih jelasnya itu saya seperti ditegur oleh Tuhan, apakah pelayanan saya itu semua memang untuk kemuliaan Tuhan atau untuk ambisi saya. Saya masuk dalam suatu komunitas besar di Semarang, juga banyak cabang yang pusatnya itu di Surabaya, yaitu komunitas Catholic Family Ministry, yaitu yang bergerak dalam pembaruan keluarga-keluarga Katolik seperti itu. Dan saya tuh dari dulu punya mimpi untuk menjadi seorang pembicara lah, seperti itu Frater ya. Nah, suatu saat saya diberi kesempatan untuk mengikuti training di Surabaya. Nah, bersamaan dengan waktu saya tidak memperkirakan jadwal yang telah ditentukan. Ketika saya diberi kesempatan, kamu harus mengikuti training di Surabaya, dan itu suatu kesempatan yang luar biasa yang saya terima, karena tidak semua teman mendapat kesempatan seperti itu. Ketika saya menerima, saya didaftarkan, semua akomodasi sudah beres. Ternyata waktu itu bertempatan dengan anak saya mempunyai acara di sekolah itu kelulusan sekolah gitu loh, dan dia terlibat dalam suatu pentas seni. Saat itu saya ditegur oleh teman saya, kamu enggak kasihan sama anakmu? Kalau kamu meninggalkan itu, kamu pikir deh, jangan karena ambisimu kamu harus meninggalkan anakmu gitu, karena dia juga membutuhkan engkau hadir gitu. Membutuhkan kehadiranmu saat acara kelulusan, dan dia juga pasti akan menginginkan mamanya itu melihat dia itu mengikuti pentas gitu loh. Pasti seorang anak pasti seperti itu. Dan waktu itu saya galau. Antara melepas kesempatan atau mau mendampingi anak saya untuk keluarga gitu. Nah, waktu itu saya tanya pada anak saya, dan salah satunya saya tanya pada anak saya, Mama harus berangkat ke Surabaya. Menurut kamu bagaimana? Apakah Mama harus tinggal atau Mama harus berangkat? Ternyata anak saya, Mama berangkat aja enggak apa-apa gitu. Nanti aku sama Papa. Tapi di dalam hati ini tuh masih ada rasa tidak nyaman gitu. Kok aku tega ya? Apa memang ini semua karena ambisiku gitu? Saya tanya beberapa kali lagi, Mama harus berangkat atau Mama harus mendampingi kamu? Mama berangkat saja. Enggak apa-apa gitu loh. Akhirnya saya tuh tetap tidak merasa tidak nyaman gitu loh. Akhirnya saya angkat tangan, Tuhan aku nyerah. Tuhan saya menyerah. Kalau memang semua ini saya harus berangkat karena izin-Mu, aku yakin pasti Tuhan akan memberikan jalan yang untuk merestui saya melangkah gitu. Karena saya tahu batas kemampuan saya itu, saya harus banyak belajar gitu. Dan itu kesempatan saya harus belajar. Di saat saya menyerah, misalnya hari Jumat itu saya harus berangkat, dan anak saya itu pentas seninya hari Sabtu. Hari Senin itu saya mendapat kabar, Mama, pentas seniku diajukan di hari Kamis. Jadi 1 hari sebelum saya berangkat, itu acara pentas seni itu diajukan. Waktu itu saya sungguh luar biasa, saya nangis sekali. Ini ternyata memang kalau saya teguran dari Tuhan. Jadi mungkin waktu itu saya tidak melibatkan Tuhan terlebih dahulu ketika saya mengiyakan tawaran itu. Jadi saya merasa semua demi saya gitu. Tapi ketika saya menyerah, ternyata Tuhan itu membuka jalan lain untuk saya. Berarti itu suatu pelajaran bagi saya. Dan ketika saya menghadiri acara pentas seni anak saya itu, saya tidak menyangka acara itu dikemas luar biasa dengan panggung yang megah, dan bentuknya itu seperti opera besar, seperti opera India lah gitu ya. Anak saya menari, dan saya tuh di pojok itu saya nangis lihat anak saya. Bagaimana saya merasakan kalau saya tidak hadir saat itu, anak saya tuh pasti akan mengalami yang namanya kepahitan ya. Saat aku membutuhkan mamaku tidak hadir. Saya melihat anak saya waktu itu sungguh saya nangis dulu. Tuhan itu luar biasa. Ketika saya angkat tangan, saya menyerahkan semua, dan ternyata Tuhan itu memberikan jalan, memenuhi kebutuhan saya gitu. Itu Frater. Mungkin
sama yang tadi dijelaskan, kalau kita mau melayani, kita ungkapkan dulu, aku mau gitu. Jadi kita tidak ada keraguan sedikitpun, dan pasti Tuhan akan buka jalan. Terima kasih, Frater.